Bos, di tengah ramainya kuliner ibu kota, satu nama ini tiba-tiba nyelip dan langsung nyita perhatian. Antriannya nggak masuk akal, panjang dan kayak nggak ada habisnya. Bukan resto mewah, bukan juga brand luar negeri. Ini cuma warung burger sederhana, tapi yang punya Aldi Taher. Aldi tahu betul gimana cara bikin orang penasaran. Dan yang paling penting, dia konsisten jalaninya. Setelah sempat ketemu Gubernur DKI Pramono Anung, terbaru Doi juga kelihatan makan burger bareng Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha. Dari sini aja gaungnya sudah kemana-mana bos. Setiap hari, Aldi rutin promosi di akun Threads pribadinya. Formatnya nggak ribet, bahkan cenderung santai. Aldi's Burger Cempaka Putih, rotinya lembut, dagingnya juicy lucy Mahalini Rizky Febian. Bisa pesan online, gitu tagline-nya. Bos, tuh lihat sendiri kan? Para pengunjung dari beragam daerah rela antri demi mencicipi burgernya sang aktris yang tengah viral ini. Halo bos, saya Aldi Taher. Nih lagi ada di Aldi's Taher, Geleger Burger. Jangan lupa mampir ya, cobain rasanya Aldi's Burger yang rotinya lembut dan juga dagingnya juicy, oke? Penasaran? Tetap di cuan bos. Warung burger ini emang punya gaya promo yang beda. Nggak ngandelin iklan mahal atau bayar influencer besar. Semua dibangun dari konten sederhana, konsisten, dan gaya personal Aldi sendiri. Platform sosial media jadi senjata utama, khususnya Threads yang dia jadikan tempat jualan rasa cerita ke orang-orang. Dan alhamdulillah dapat apresiasi yang luar biasa. Kita baru kurang lebih tuh buka seminggu lebih ya. Tuh banyak respon dari vlogger, terus juga konsumen juga alhamdulillah rame, pembeli online sama datang langsung. Biasanya juga mau ngajak sahabat saya nih, ajak ngobrol yuk. Nah nih, gimana bro? Aldi's Burger bro, rasanya bro? Gurih-gurih nyoy? Yoi bang, gurih bang, mantap. Ya, namanya juga artis, yang datang bukan cuma mau makan, tapi sekalian ketemu idola. Lalu, gimana bagi waktu antara dunia hiburan dan bisnis? Usaha kuliner itu kan memang harus tetap kita pantau ya. Nah, Aldi kan kalau nyanyi masih nih, terus syuting sinetron, syuting host makan receh juga itu kan masih kan. Jadi tetap datang, terus kita lihat kualitas rotinya, dagingnya, sama rasanya itu harus benar-benar terjaga gitu. Jadi Aldi ada juga sahabat Bang Rizal namanya yang selalu mengontrol rasa gitu. Bos, kalau nggak ada yang nyeleneh, bukan Aldi namanya. Kali ini dia hadir dengan burger ukuran jumbo. Kita ada 3 menu. Ada menu yang besar, lebih besar, dan sangat besar. Jadi ada 3, itu Brother, Big Brother, sama Geleger. Nah yang Brother ini rotinya lumayan gede ya, dagingnya gede, terus juga Big Brother itu lebih besar. Nah Geleger Burger ini bisa berempat. Geleger itu adalah burger terbesar di muka bumi. Klaimnya berani banget, burger terbesar di muka bumi. Harganya sekitar Rp65.000 untuk yang super besar dan Rp24.000 untuk ukuran normal. Dari sisi produk, burger ini terbilang praktis. Proses masaknya cepat, nggak ribet, modalnya juga masih masuk akal. Ditambah lagi, viralnya konten review dari para vlogger. Secara nggak langsung jadi promosi gratis yang kuat banget. Dan alhamdulillah banyak vlogger-vlogger ya, food influencer tuh yang datang nge-review, ngeliput. Bang kemarin tuh ada Kak Farida Nurhan, ada anak kuliner tuh mereka bahkan ya luar biasa ya, itu FYP banyak juga yang komen, Kak burgernya enak gitu, rotinya lembut, dan banyak yang balik lagi.
ibu-ibu sama anaknya satu keluarga gitu. Pelannya, marketnya kebentuk sendiri. Dari anak muda sampai keluarga, apalagi dengan konsep burger besar yang bisa dimakan bareng. Pas banget buat ngumpul. Nah, sekarang masuk ke bagian paling ditunggu. Cuannya gimana, Bos? Alhamdulillah waktu buka kemarin kita udah sampai 100 porsi ya. Terus meningkat nih. Masyarakat juga suka banget apresiasi. Mereka bilang, "Bang, nih burgernya enak bang, rotinya lembut, dagingnya." Itu banyak komen-komen di IG, TikTok kan. Terus juga alhamdulillah terus meningkat itu penjualan. Kalau sehari bisa jual ratusan burger, omsetnya tembus jutaan rupiah per hari. Kalau sebulan, ya kebayang sendiri bos. Meski penjualan naik, satu hal yang tetap dijaga kualitas. Dari rasa sampai pelayanan, semuanya harus prima. Ini tuh biar orang datang lagi dan lagi. Dari cerita ini, ada satu hal yang kelihatan jelas. Cari cuan itu nggak harus ribet. Kadang cukup dengan produk yang jujur enak, harga masuk akal, dan cara jualan yang dekat sama orang-orang. Dan yang paling penting, konsisten. Oke, untuk teman-teman yang mau mulai usaha, yang pasti dimulai dengan bismillah ya. Dan juga kita ikhtiar, ya kita mau usaha UMKM, apapun itu, pokoknya terus semangat. Apalagi pemirsa yang mau buka bisnis kuliner, tetap jaga kualitas rasa, ya terus juga servis, ya pelayanan, insya Allah laris manis semuanya. Semangat selalu untuk teman-teman yang mau berusaha. Salam cuan bos. Bos-bos, nggak di dunia nyata atau di dunia maya, MBG lagi rame banget jadi bahan obrolan ya bos. Tapi di Tebet Jakarta Selatan malah ada nih bos yang jual sarapan MBG di pinggir jalan kayak gini nih. Loh, gimana tuh? Kok bisa? Bos, bisnis saya ini udah jalan 2 minggu. Alhamdulillahnya bos, antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Mau tahu MBG saya seperti apa? Mantap banget gila. Tetap di Cuan Bos. Usut punya usut, ternyata MBG-nya bukan makan bergizi gratis besutan pemerintah kok bos. Jadi jauh dari kata melenceng kok. Tapi emang sih, namanya sengaja dipilih senyeleneh ini. Sampai-sampai nih, spanduk dagangnya sengaja dibikin mirip logo MBG gitu. Kreatif juga ya bos. Tapi tenang, walau dikasih tajuk yang nyeleneh, isinya gak aneh-aneh kok bos. Ini tuh hasil kreasi dapur warga yang ada di lingkungan dekat sini. Semuanya enak-enak dan pas buat dijadiin pilihan sarapan. Ya alhamdulillah memang di sini pilihan menunya banyak. Kita di sini juga memanfaatkan UKM sekitar. Ada beberapa yang memang kita masak sendiri, seperti misalnya nasi bento, terus ada salad buah, nasi goreng. Selebihnya itu titipan dari orang sekitar. Demi menjaga nama brand, tetap dong bos, ada proses seleksi dari sampel yang dikirim ke tim. Jenis makanannya juga dipastiin banget tuh, biar nggak ada yang sama dengan menu dari UMKM lainnya. Jadi, nggak mau asal terima dan jual aja bos. Kepercayaan konsumen tetap jadi nomor 1. Ibu Wida ini salah satu mitra UMKM yang titip makanan di sini nih bos. Bu Wida effort banget loh bos, rela masak dari jam 12 malam dan berangkat naik kereta demi menitipkan makanannya di sini. Kita kan UMKM, udah masuk UMKM Tebet. Biasa di stasiun, cuman sekarang lagi off jadi di sini aja. Penjual menu sarapan kayak gini nih yang jadi jalan ninja para orang tua buat bekal sekolah anak-anaknya. Menu satset, cocok buat yang waktunya udah mepet buat siapin sarapan. Ya, karena harganya murah, terus cepat, terus enak. Meskipun baru beroperasi 2 minggu, tapi udah ada lebih dari 200 porsi yang habis dalam sehari loh bos.
Selain posisi lapak yang strategis, kekuatan media sosial juga jadi booster buat pemasaran mereka nih bos. Setelah trending di hari pertama posting di media sosial, tim Sarapan MBG langsung di reach out sama salah satu food vlogger tuh bos. Alhamdulillah dengan dengan cara tersebut orang banyak yang kenal Sarapan MBG itu seperti apa. Satu catatan penting dari tim Sarapan MBG nih bos, makanan yang dititip harus higienis, rasanya enak, dan halal. Bukan masak di dapur besar, bisnis yang berasal dari dapur rumahan ini baru mulai beroperasi sekitar awal bulan April ini nih bos. Menunya juga yang simpel-simpel aja. Nah bos, ini salah satu menu yang ada di lapak saya. Ini menu favorit, nasi goreng kencur. Dibangun bersama dua teman lainnya, yaitu Ovan dan Zainur, mereka mantap tuh mau memulai bisnis kuliner yang emang yakin bakal bisa diterima banyak orang. Kita berpikir bagaimana kita memiliki penghasilan tambahan, akhirnya kita kepikiran untuk membuka usaha menjual sarapan, makanan sarapan. Meski harus ngorbanin waktu paginya, karena sebenarnya nih bos, para owner bisnis menu sarapan ini tuh juga punya pekerjaan utama, seperti pegawai swasta, pekerja lepas, dan pebisnis kopi keliling. Akhirnya kita memilih nama MBG karena hal tersebut. Tanpa bermaksud kita menyindir atau menyinggung program pemerintah. Kadang untuk cari nama brand di era sekarang, nggak selalu harus yang sulit atau terkesan culture banget ya bos. Cari aja yang lagi happening atau deket banget sama masyarakat. Ini bisa jadi salah satu strategi nih bos, biar masyarakat lebih mudah inget brand kita. Buat si bos-bos yang mau mulai usaha, jangan takut. Tips dari saya, terus coba jangan pernah ragu, mulai aja dulu. Ya, manfaatkan bisnis apa yang lagi happen saat ini. Manfaatkan sosial media yang ada saat ini. Ya, yang penting satu lagi, jangan lupa terus berdoa dan dekatkan diri pada Tuhan. Yang penting cuan bos. Bos-bos, siapa sangka dari lembaran putih yang kelihatan sepele bisa berubah jadi mesin cuan yang gak ada matinya. Di tangan yang tekun dan pemilik ide cemerlang, barang sederhana pun bisa jadi ladang rezeki yang terus mengalir. Di sini, ratusan sampai ribuan lukisan anak-anak lahir setiap hari. Dan gak itu aja, yang jelas bisa jadi peluang datangnya cuan. Halo bos, saya Roni. Saya produsen lukisan anak-anak. Mau tahu cuannya, tetap di Cuan Bos. Perjalanan ini nggak langsung mulus bos. Roni yang dulunya cuma karyawan biasa harus hidup di rutinitas yang gitu-gitu aja. Sampai akhirnya pandemi datang dan memaksa dia buat nyari jalan lain. Ya, saya dulunya karyawan di Cipulir. Saya berhenti ketika ada teman untuk ngajak kerja di bidang wahana untuk jaga tiket selama beberapa tahun. Terus saya coba lihat-lihat peluang. Nggak mungkin saya juga nggak mau di tiket terus, dikurung terus gitu. Akhirnya kita lihat peluang, apa nih peluang yang bagus sekarang nih. Ternyata di tempat dunia hiburan itu mainan anak-anak, lukisan styrofoam. Ya ini ya lebih lumayan gitu cuannya. Dari situ, Roni mulai ngelirik dunia mainan anak. Bukan tanpa alasan, dia lihat sendiri dunia anak-anak itu nggak pernah sepi peminat. Tahun 2022 jadi titik awal semua ini dimulai. Belajarnya pun nggak formal, cukup dari teman dan lingkaran pergaulan sekitar. Kita lihat temen, kita banyak koneksi, seperti apa kita tanya-tanya gimana sih cara buatnya gini, kok kalian bisa, kenapa aku enggak gitu. Akhirnya ya kita coba pelan-pelan lah gitu, pelan-pelan kita beraniin diri semua. Dalam industri kreatif, transfer ilmu secara langsung antar pelaku usaha menjadi salah satu kunci tumbuhnya usaha baru bos.
Dari situlah muncul ide dan keberanian untuk menjalankan usahanya. Secara tampilan, produk ini kelihatan sederhana banget. Cuma lembaran styrofoam dengan gambar anak-anak. Tapi di balik itu, ada rancangan usaha yang gak main-main. Kalau produk saya ini cuman ya styrofoam lukisan. Styrofoam lukisan cuman kita setiap bulannya itu update gambar pasti. Jadi buat karakter itu nggak monoton dan itu terus, ya tergantung viralnya gambar apa gitu. Roni paham, selera anak-anak itu cepet banget berubah. Hari ini suka karakter A, besok bisa langsung pindah ke karakter lain. Makanya dia selalu update gambar, ngikutin apa yang lagi ramai. Proses pembuatannya pun masih manual. Lembaran styrofoam ditaruh di bawah cetakan gambar, dituang tinta, lalu ditekan sampai pola muncul. Dijemur sebentar, lalu masuk tahap akhir. Hasilnya rapi, menarik, dan disukai anak-anak. Keunggulannya sih kalau kita ini dari sablonan ya, mungkin dari sablonan ya lumayan tergantung bahan ya. Tergantung bahan, kalau bahannya agak bolong ya mungkin agak putus gitu. Tapi ya kalau ini ya lakban sama rapi, kita sortil, yang jelek kita nggak pakai. Menariknya, usaha ini nggak cuma soal cuan pribadi. Roni juga ngerangkul ibu-ibu di sekitar rumahnya untuk bagian finishing. Wah, kalau berbagi rejeki begini, jelas makin berkah ya usahanya. Ya alhamdulillah sih ya Mas, membantu perekonomian keluarga lah, apalagi zaman sekarang ibaratnya susah cari penghasilan lebih gitu. Jadi ya membantu sekali kalau buat ibu-ibu di sini. Dari sini terasa banget, bisnis kecil pun bisa bawa dampak besar buat lingkungan sekitar. Pasarnya jelas bos, anak-anak dan keluarga. Selama masih ada anak-anak, selama itu pula warna dan gambar bakal selalu menarik. Soal jualan, Roni nggak cuma ngandelin cara lama. Dia tetap pakai jurus rekomendasi dari mulut ke mulut kok. Tapi sekarang, ia juga mulai masuk ke dunia online. Kalau dari cara penjualan ya pertama dari satu koneksi dari teman-teman juga sama pedagang gitu, dari mulut ke mulut bisa. Kedua saya juga pasang map seperti Google, sekarang udah kita harus ikut perkembangan zaman lah bahasanya gitu, harus tahu banyak media atau apapun gitu. Jadi kita pasang map, dari map lah mereka bisa melihat lokasi ini semua. Nggak berhenti di situ, Roni juga turun langsung ke pasar malam, buka stand, ketemu langsung sama pembeli. Saya di Bajar juga, buka stand juga, lukisan, pancingan, kayak gitu juga untuk mainan anak-anak lah, satu stand itu. Soal produksi, jangan diremehin. Walau diproduksi secara mandiri, Roni bisa hasilkan ratusan lembar dalam sehari. Ya kalau buat karyawan saya memang belum punya, saya sendiri yang cetak, saya sendiri, cuman saya bisa ngatur waktunya, itu bisa 400, kalau kita tekunin dari pagi sampai sore itu bisa 500. Harganya juga ramah di kantong. Satu lembar cuma Rp3.500. Murah tapi perputarannya cepat. Jadi kalau buat penjualan ya seminggu itu paling ya bisa sampai 1.000. Kalau lagi ada pesanan banyak. Bos-bos, dari pengalaman Roni ini kita belajar peluang itu nggak selalu datang dalam bentuk besar dan mewah. Kadang dia datang di bentuk paling sederhana, yang sering kita anggap biasa aja. Yang penting berani mulai, mau belajar, dan gak capek buat terus ngikutin perubahan. Karena siapa tahu dari hal kecil yang kita pegang hari ini bisa jadi sumber cuan besar di masa depan. Nah bos, yang mau usaha seperti saya, yang penting satu, jujur, disiplin, perbanyak koneksi, yang penting cuan bos. Bos, siapa sih yang gak suka makan telur ayam? Hampir semua orang suka dong ya. Sumber protein hewani ini memang lekat dengan kehidupan kita bos. Harganya memang relatif terjangkau. Tapi siapa sangka, di balik cangkangnya ada perjuangan, ada harapan, dan ada cara baru melihat bisnis yang lebih manusiawi.
Dari sebuah peternakan sederhana di Jogja, telur-telur ini nggak cuma ngasih gizi, tapi juga ngasih kesempatan hidup yang lebih layak, terutama buat teman-teman difabel. Jurusan penyiaran broadcasting. Oh, broadcasting. Oh, MMTC, Bu. Oh, MTC. Oh, yang di Jomber itu ya? Jalan Magelang. Halo Bos, perkenalkan saya Yanti dari Jatam Difabel Telur Farm yang mengembangkan ayam petelur dengan pemeliharaan free range. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Disinilah peternakan ayam gak sekedar soal panen telur. Ini adalah cerita tentang bertahan, belajar, dan tumbuh bersama. Kami itu sebetulnya dulu ada komunitas difabel Mas, dan kami berkeluh kesah ke MPMPP untuk meminta pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan ekonomi, dan sama MPM itu dikasih pemberdayaan peternakan ayam free range gitu. Dari sinilah perjalanan itu dimulai. Belajar dari nol, masuk ke dunia ternak yang buat mereka masih asing. Tapi satu yang jelas, niat untuk maju gak pernah setengah-setengah. Dari ahlinya langsung, yakni seorang dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Mereka menimba ilmu. Kami belajar untuk pemeliharaan free range itu di Kalijeruk di Telur Ayam Bahagia, peternakannya Prof. Ali Agus. Cara beternak dan memperlakukan ayam-ayamnya memang beda banget. Di sini ayam gak dikurung sempit. Mereka dibiarkan gerak bebas, ngasah naluri alami. Dari bertengger, mandi pasir, sampai jalan-jalan di kandang luas. Hasilnya ayam bisa berperilaku alami, tidak mudah stres dan lebih sehat. Pakan yang dikasih juga nggak sembarangan. Dominasi dari tumbuhan ditambah daun-daunan alami. Nah Bos, ini ada tanaman kaliandra untuk camilan yang mengandung protein lebih tinggi, dan ini daun pepaya diberikan di hari Jumat untuk antibakterial pada ayam free range. Nggak cuma kandang dan makanannya yang sehat. Bahkan nih setiap hari ayam-ayam ini disetelin radio supaya nggak stres dan tetap nyaman. Dan hasilnya nggak main-main. Putih telurnya lebih kental, kandungan proteinnya lebih tinggi. Putih telurnya itu mengandung albuminnya lebih tinggi dibanding telur ayam biasa albuminnya. Jadi biasanya yang pasca operasi, pasca sakit itu biasanya mencari telur omega ini yang fungsional seperti ini. Pemilihan jenis ayam juga dipikirin matang. Strategi pemeliharaannya pun gak instan. Ayam dibesarkan dulu, dibiasakan dengan lingkungan, baru kemudian masuk masa produksi. Ayam petelur itu bertelur tuh di usia 20 minggu Mas. Jadi waktu telurmu farm ini di chicken itu masih di usia 14 minggu. Kenapa di usia 14 minggu? Karena masa adaptasi, masa penggemukan itu jadi langsung bertelur masih di kandang yang sudah disediakan. Hasilnya, produksi bisa tembus sampai 90%. Ini membuktikan bahwa produk dengan nilai kesehatan memiliki peluang besar di pasar. Alhamdulillah ya Mas, di tahun 2025 Telur Farm ini dipercaya oleh 4 kementerian yang saat ini itu setiap minggu pertama 720 butir dan minggu ketiga 720 butir. Jadi satu bulan itu 1.500 butir untuk setiap kementerian. Permintaan terus naik sampai mereka kewalahan penuhi pesanan. Meski pemasaran masih sederhana, tapi cara mereka dekat ke masyarakat jadi kunci. Datang langsung, ngobrol, kasih penjelasan. Bikin orang makin paham nilai produk ini. Alhasil, harganya pun dijaga tetap stabil. Nggak drastis ikutan naik turun harga pasar. Kita di branding untuk jualnya itu butiran Mas. Per butir itu 2.500. Jadi kalau dikilokan itu biasanya kita jual yang grade B itu 33, yang grade A 35, 36. Itu jadi stabil Mas, nggak naik turun tuh nggak. Untuk menjaga kualitas, setiap telur yang dipanen disortir dengan teliti.
Telur juga dibersihkan, ditimbang, dan dipilah sesuai kualitasnya. Dan dari sebuah telur sederhana, kita diingetin kalau bisnis yang baik bukan cuma tumbuh sendiri, tapi juga narik orang lain ikut maju dan naik level bareng. Nah bos, saya punya tips nih untuk yang mau memulai, jangan takut, terus tekuni, jangan lelah untuk belajar, dan yang penting, cuan bos! Bos-bos, anak muda satu ini namanya Elo MG. Meskipun harga telur sekarang lagi naik, tapi tak menyurutkan bisnis doi yang bahan utamanya berasal dari telur, bos. Jadi, apa sih strategi bisnis doi supaya tetap diserbu pelanggan di tengah harga bahan baku yang semakin tinggi? Halo bos, saya Elo MG. Saya adalah owner dari Oseng Endok Indonesia, itu baru buka. Dan oseng endok itu apa? Jadi kita ngejual berbagai macam turunan dari oseng-osengan dan telur-teloran, kayak ada martabak telur, ada nasi dengan paket-paketnya. Dan mau tahu cuannya seperti apa? Stay tune di Cuan Bos. Bos, jangan kira Elo MG secepat itu meraih sukses. Sebelum bisa bangun restoran sendiri, doi udah ngalamin pahit manis, jatuh bangun dunia usaha. Kalau bidang yang aku geluti, aku tuh dulu sebenarnya awalnya itu masih SMA dan lagi COVID pas itu. Aku nggak punya duit sama sekali. Terus aku tuh sempet ada opportunity di mana aku tuh dropshipping. Jadi aku awalnya itu dropship, ada pilihan produknya, dan dari semuanya aku pilih malah korek kuping. Dari sekedar coba-coba jualan online, Elo mulai ngerti cara main di pasar digital dan dari situlah insting bisnisnya terbentuk. Sampai suatu saat, doi nangkap satu momen penting. Waktu itu di TikTok ada kayak pedagang. Ini sebenarnya udah ada dagangannya dan udah running juga. Tapi waktu itu pedagangnya emang konten juga di TikTok dan kontennya tentang dagangan yang sepi. Sedangkan pada saat itu aku kan konten kreator nih. Konten aku emang ramein pedagang, dan pada saat aku coba makanannya enak, ya udah aku jadiin restoran akhirnya dan rame sekarang. Jeli ambil peluang, doi kembangkan dagangan yang doi viralkan menjadi restoran. Jelas, di tangannya usaha ini jadi naik kelas dengan beragam strategi yang doi siapkan. Oseng Endok Indonesia punya konsep bisnis yang simple tapi value-nya kuat. Meski namanya Oseng Endok, Elo nggak sekedar jualan nasi telur. Ada banyak varian menu di restorannya ini, bos. Oh, selain telur banyak banget, ada mulai dari martabak bandeng, terus sate-satean, banyak banget menu yang jarang kita dapetin di mana-mana. Cumi balak utak juga jarang. Jadi sebenarnya basicnya itu kayak tambusu. Kalau tambusu di nasi padang kan pakai usus, dalamnya ada tahu sama telurnya. Kalau ini kita pakai cumi. Menu beragam dan strategi harga merakyat pun Elo jalankan. Dengan harga mulai Rp13.000, customer sudah bisa dapat nasi, telur, dan sambal. Dan untuk sate-satean mulai dari Rp4.000 saja, bos. Yang diminati sebenarnya lebih ke arah, mungkin ini produk yang emang kalau dilihat dari sosmed itu menarik banget. Dan pricing pointnya juga harganya sangat amat merakyat gitu. Dimulai dari 13.000, orang udah pada bisa makan di sini. Ya gitu sih sebenarnya. Dan selain dari harga, emang rasa-rasa di sini juga bikin orang balik lagi. Makanya aku pasang tagline pasti balik lagi di sini. Elo pasang tagline pasti balik lagi. Dan ini bukan sekedar gimmick ya, bos. Dalam bisnis F&B, repeat order adalah segalanya. Dan ini yang Elo jamin saat customer mencoba menu yang doi tawarkan. Strategi demi strategi Elo luncurkan termasuk marketing di era digital. Doi sampai bikin kampanye unik, bos. Bawa 1 telur, dapat 1 porsi gratis. Bukan sekedar promo iseng ya, bos. Tapi ini strategi cerdas buat narik pengunjung dan pastinya ngenalin brand. Kalau strategi sih aku lagi ada
running campaign di sekarang itu tuh tukar 1 telur dapat 1 porsi gratis. Jadi orang tinggal datang ke sini nih bawa telur bulat itu bisa ditukerin sama 1 porsi, ditukar ke kasir dan mereka tinggal makan gitu. Sebenarnya itu juga biar orang nyobain juga enaknya oseng endok kayak gimana, tapi itu lebih ke arah ya buat memperamai outletnya juga sih. Cara ini jalan selama 1 bulan penuh dengan promo terbatas dari pukul 2 siang sampai 7 malam. Pemilihan waktunya ini juga nggak asal ya bos. Ini biar customer datang di jam-jam sepi dan akhirnya ritme dapur tetap terjaga. Ini juga masuk ke budget marketing sebenarnya biar orang datang nyobain dan balik lagi. Tapi strategi biar nggak rugi ya walaupun kita bikin si promo itu dari jam 2 sampai jam 7 malam, setiap harinya sampai sebulan ke depan kita juga batasin ada beberapa porsi lah, kalau nggak salah 100 gitu. 100 porsi setiap hari. Dari strategi viral, Elo juga tahu persis di mana harus pasang tiket perangnya. Yap, lokasi. Doi pilih Ciledug, daerah padat dengan lalu lintas yang rame. Cuannya jelas no play-play dong bos. Kalau satu pengunjung keluarin minimal Rp20.000, cuan yang Doi kantongi tembus Rp20 juta sehari. Mantep bos. Selama Oseng Dok ini dibangun ya, itu mungkin sehari kita bisa nerima 600 sampai 1000 customer setiap harinya. Dari konten kreator jadi pemilik restoran, Elo MG nunjukin satu hal penting. Kreativitas bisa jadi modal bisnis asal dibalut strategi yang cerdas. Buat bos-bos di luar sana yang mau mulai usaha kayak aku, ada 2 tips yang harus dilakuin. Pertama itu inovasi dan yang kedua mau dengerin keluhan customer. Dan yang paling penting